Hari ini mindsetnya sudah dirusak, seolah-olah tugas dan kewajiban utama seorang suami itu adalah mencari nafkah toh. Mencari nafkah, mencari uang, mencari dunia dengan pekerjaan dunianya itu. Seolah-olah itu kewajiban utama dan kewajiban besarnya. Padahal kewajiban besar dan kewajiban utama bagi seorang suami adalah memastikan keluarganya tidak tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban utama dan prioritas pekerjaannya sebagai seorang suami. Memastikan keluarganya, setiap anggota keluarganya tidak tersentuh api neraka ini. Maka bagaimana seorang suami akan menyelamatkan keluarganya kalau dia tidak paham dengan agama Allah? Bagaimana seorang suami itu akan menyelamatkan istrinya dari neraka Allah kalau kemudian dia tidak paham dengan syariat Allah ini? Nah, istrinya kemudian dibiarkan keluyuran di luar sana dengan alasan belanja lah, dengan alasan apalah, ya, bebas di luar sana, bersolek, berdandan, memakai wangi-wangian keluar rumah. Padahal, ya, seorang ulama bernama Apo mengatakan ketika seorang istri keluar rumah menggunakan wangi-wangian, ya, itu sudah dikategorikan nusyuz. Makna nusyuz itu kalau dikategorikan kata kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nusyuz itu adalah durhaka kepada suami. Padahal secara logika tidak ada sikap durhaka kepada suami. Kenapa kemudian si istri ketika keluar rumah tanpa izin suaminya memakai wangi-wangian, bersolek, ya, itu dikategorikan nusyuz. Karena setiap perilaku dan tingkah laku seorang istri itu akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada suami itu. Semua tindak tanduk istri itu akan dimintakan tanggung jawabnya kepada suami. Nanti si suami akan ditanya oleh Allah, kenapa istrimu kau biarkan keluar rumah bersolek menggunakan parfum itu? Begitu, Allah akan menghisab nanti kepada suami. Lah bagaimana suami itu akan paham kalau ini adalah perbuatan nusyuz, perbuatan durhaka, karena dia tidak pernah ngaji, sibuk dia dengan pekerjaan mencari nafkahnya, sibuk dia dengan pekerjaan mencari dunianya. Ini masalahnya. Maka oleh karenanya seorang suami setelah menikah, seorang laki-laki setelah menikah, kewajiban utamanya, ini beban terberatnya bagi seorang suami itu, yang pertama, dia harus paham syariat. Dia harus paham agama Allah. Dia harus paham ketetapan Allah dan contoh Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa? Kemudian dia sampaikan kepada semua anggota keluarganya. Jadi si suami wajib ngaji, wajib menuntut ilmu. Itu pekerjaan utamanya. Hasan al-Basri sampai mengatakan kewajiban menuntut ilmu kita ini lebih besar wajibnya, lebih urgent, lebih penting, ya, daripada mencari nafkah itu. Bukan artian kemudian kita bermalas-malasan untuk mencari nafkah, tidak. Tapi kita mampu memanage prioritas amal. Mana yang lebih wajib di antara yang wajib, kan begitu. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, ya, wajib, bahkan lebih wajib dari mencari nafkah. Hari ini sekali lagi mindset banyak para laki-laki, para suami itu seolah-olah kewajiban utama dan kewajiban besarnya adalah mencari nafkah. Itu kewajiban kedua atau bisa jadi kewajiban ketiga atau keempat. Setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya kepada Rasulullah SAW, kewajibannya kepada anggota keluarganya. Anfusakum wa ahlikum nar. Itu kewajiban utamanya. Oleh karenanya memang belajar syariat, belajar din, belajar agama ini kewajiban utama, dan ini harus menjadi misi pertama kita, izalatul jahla, menghilangkan kebodohan dalam diri kita, mengisinya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Misi yang kedua kata Imam Zarnuji dalam kitab tersebut adalah ihya ad-din, menghidupkan agama. Ya.
Menghidupkan agama dalam artian mengamalkan, mempraktekkan agama itu. Mempraktekkan semua ketetapan Allah. Mempraktekkan semua sunnah-sunnah yang dicontohkan kepada umatnya. Praktekkan semuanya. Jangan merasa cukup karena telah melaksanakan beberapa kewajiban kita saja. Jangan merasa cukup karena kita sudah meninggalkan beberapa larangan saja. Enggak. Idealnya seorang bertakwa adalah ketika sudah melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, ketika sudah meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Itu idealnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya.